Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini berjumpa dengan Ustazah Esti. Ustazah harapkan anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu berdoa semoga kita bisa segera kembali belajar bersama-sama di kelas 5 dengan keadaan sehat dan penuh semangat. Nah, anak-anak, kali ini Ustazah Esti akan menyampaikan muatan pelajaran IPS tema 5, subtema 2 dan 3. Selamat belajar. Nah, anak-anak, kita akan belajar yaitu kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam sekitar. Apakah itu kenampakan alam? Kenampakan atau biasa disebut dengan bentang alam adalah sesuatu yang ada di alam ini yang terjadi secara alamiah dan dapat dilihat secara langsung oleh mata. Bumi kita memiliki berbagai macam kenampakan alam. Berdasarkan wilayahnya, kenampakan alam terbagi atas kenampakan alam daratan, yaitu kenampakan atau bentang alam yang berada di wilayah daratan. Kenampakan alam perairan, yaitu kenampakan alam yang berada di wilayah perairan bumi. Nah, berikut adalah macam kenampakan alam. Kenampakan alam darat itu berupa gunung, pegunungan, pantai, dataran rendah, dataran tinggi. Kemudian kenampakan alam air itu sungai, selat, dan danau. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan kenampakan alam yang berbeda-beda. Perbedaan kenampakan alam tersebut menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat juga berbeda sesuai dengan potensi alamnya. Jadi, kenampakan alam mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Nah, berikutnya adalah kenampakan alam berupa daratan. Tadi sudah kita sebutkan yaitu dataran tinggi, dataran rendah, gunung, pegunungan. Nah, selanjutnya kenampakan alam berupa daratan yang pertama yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran luas yang tingginya antara 200 sampai 1.500 meter dari permukaan laut. Contohnya, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Daerah dataran tinggi mata pencaharian penduduknya yaitu perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selanjutnya yaitu pegunungan. Pegunungan merupakan kelompok gunung yang saling berhubungan atau bersambungan. Ketinggiannya mencapai ribuan meter. Contohnya pegunungan Bukit Barisan di Sumatera. Daerah pegunungan mata pencaharian penduduknya hampir sama dengan di dataran tinggi yaitu berkebun. Yang ketiga yaitu dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran luas yang tingginya antara 0 sampai 200 meter atau kurang dari 200 meter dari permukaan laut.
Daerah dataran rendah mata pencaharian penduduknya sebagai buruh, petani, peternak, atau pedagang. Kemudian, kenampakan alam berupa perairan, contohnya yaitu sungai. Sungai memberikan banyak manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Sungai digunakan sebagai jalur perhubungan, sumber air untuk rumah tangga, budidaya ikan, serta di bendung untuk pengairan. Di Indonesia terdapat banyak sungai besar, terutama dan di Kalimantan. Sebagai contoh, di daerah Kalimantan, masyarakat memanfaatkan kenampakan alam berupa sungai-sungai besar sebagai pusat ekonomi. Nah, anak-anak bisa melihat gambar penduduk daerah Kalimantan. Mereka melaksanakan jual beli di sungai yang menggunakan kenampakan alam sungai ini sebagai pusat ekonomi mereka. Selanjutnya yaitu kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu. Contohnya, waduk. Waduk adalah sebuah tempat penampungan air raksasa yang dibuat oleh manusia. Waduk berfungsi sebagai salah satu penyedia air bagi masyarakat. Selain itu, waduk juga dipakai sebagai bagian dari sistem irigasi di sawah. Contoh waduk di Indonesia adalah Waduk Gajah Mungkur, Bendungan Sutami, Bendungan Karangkates, dan Waduk Jatiluhur. Yang kedua, yaitu kebun binatang. Kebun binatang adalah salah satu penampakan buatan yang dibuat seperti alam. Kebun binatang digunakan sebagai habitat serta tempat konservasi bagi hewan. Hewan-hewan yang ada di kebun binatang tidak hanya untuk hewan yang terancam punah, tapi juga untuk hewan-hewan yang dapat dijadikan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu pemukiman. Pemukiman penduduk adalah tempat bagi manusia untuk hidup dan beraktivitas. Pemukiman penduduk adalah penampakan buatan yang tidak seperti alam, tetapi daerah di bumi pasti memiliki pemukiman penduduk. Pemukiman dengan luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak akan menjadi sebuah kota. Nah, berikutnya pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Pengaruh letak geografis Indonesia dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia memberikan keuntungan sebagai berikut. Pertama, terjadi akulturasi atau percampuran antara budaya Indonesia dengan budaya asing. Yang kedua, memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Selain keuntungan, letak strategis juga dapat menimbulkan kerugian. Misalnya, banyak budaya daerah tersingkirkan akibat masuknya budaya asing yang belum sepenuhnya diterima di Indonesia karena bertentangan dengan norma-norma Indonesia. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran IPS. Mudah-mudahan anak-anak tadi belajar dengan sungguh-sungguh dan bisa mengambil inti dari pembelajaran hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih banyak atas perhatian anak-anak dalam pembelajaran kali ini.
Ustazah berpesan, tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan ingat, selalu berdoa dan patuh kepada orang tua. Jangan lupa juga ya, sholat 5 waktu, sholat duha, dan baca Qur'annya. Ustazah akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.